pasti akan membaik. Hyosun menambahkan dia sudah tahu semuanya bertahun-tahun lalu, bagaimana sikap Kang Suk yang berbeda apabila ayahnya tidak ada. Hyosun menambahkan tidak mengapa bila segalanya tidak membaik, tidak mengapa jika ibu membencinya selamanya. Hyosun mendekati Eunjo mengatakan kepadanya untuk tidak meninggalkannya. 내가 좋아하면 엄마가 그러는 게 서운할수록. Eunjo menghadapi Kang Suk mengingat sikap buruk ibunya itu terhadap Hyosun sekarang. Eunjo mengatakan mereka tidak bisa menemukan orang seperti mereka seperti ini. Kang Suk justru menjawab dia tahu bahwa mereka bodoh. Eunjo menangis jika mereka seperti ini. Dia dan ibunya bukan manusia. Eunjo memohon kepada ibunya untuk mengubah perasaannya. Namun kekejaman Kang Suk justru membuat Eunjo merasa menderita. Dan dia mulai menarik semua pakaian ibunya. Eunjo menganggap mereka telah membawa kekacauan di rumah ini, sehingga mereka harus pergi. 내가 버렸으면 좋겠어. 저 기집애 그냥. 더 굴러떨어질 때가 어디다가 벼락을 맞아? 이런 정말 사랑 아니야, 엄마. Eunjo berjalan keluar ke halaman sambil menangis. Ki-hun ada di sana. Dia menenangkan Hyosun. Ki-hun bertanya apa yang terjadi. Eunjo meminta kepada Ki-hun untuk membawanya ke tempat yang jauh, sehingga dia bisa kabur. Tidak apa bila dia tidak mendapatkan maaf dari Hyosun. Ki-hun membawa Eunjo ke gudang. Dia mengatakan kepada Eunjo untuk tetap tinggal dan melakukan apa yang dia mau. Sementara Ki-hun akan membereskan sisanya. Ki-hun mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dia bayar. Jika dia tidak bisa, dia akan berakhir seperti Dracula. Tidak bisa mati walaupun dia ingin. Selama 1000 tahun atau 10.000 tahun. Eunjo bertanya hutang apa itu. Namun Ki-hun tidak dapat memberitahunya. 만약 그렇지 않으면 손이 발톱에 대고 절을 하고 싶으면 그렇게 도망쳐버리자. Esok hari, Eunjo mendengar suara aktivitas di gudang. Ini membuat Eunjo berhenti. Dia menyadari dia memiliki perusahaan dan karena itu dia tidak dapat pergi. Paman Hyosun dan lainnya menyapa Eunjo dengan hangat dengan memanggilnya bos kecil. Ki-hun meminta Dongsu yang kini seorang wartawan. Dia meminta menulis cerita mengenai pabrik Magoli Daesung. Dongsu tertarik untuk menulis mengenai pabrik itu. Paman Hyosun meminta makan dan Kang Suk menuduh paman sebagai dalang kematian Daesung. Kang Suk mendorong Hyosun saat dia berusaha ikut campur. Pada akhirnya Eunjo datang. Eunjo menyeret ibunya ke dalam rumah. Eunjo menjelaskan kepada Kang Suk bahwa pabrik Magoli kini milik para pemilik saham. Mereka akan memberikan perusahaan untuk Hyosun apabila Kang Suk tetap memperlakukan Hyosun dengan kejam. Dia juga mengatakan Hyosun memiliki kendali besar pada perusahaan daripada dirinya. Eunjo melakukan agar Kang Suk bersikap baik kepada Hyosun lagi, mengingat Kang Suk gila akan harta. Jungwoo telah kembali. Eunjo memintanya langsung bekerja pada saat mereka meneliti perusahaan Magoli yang mungkin saja menjadi saingan. Jungwoo bertanya kepada Eunjo, apakah dia memakai pin yang dia berikan. Eunjo tidak menjawab. Namun Jungwoo menyadari benda itu tersemat di bagian bawah jaket Eunjo, sehingga ini membuatnya puas. Jungwoo kemudian mengeluarkan amplop berisikan uang dan meletakkannya di atas meja. Dia mengatakan itu milik Nuna. 돈 필요하면 나한테 말해. 막걸리 1,800원. 잘 붙이고 있나? Ki-ju mendapatkan berita buruk bahwa salah satu pembelinya asal Jepang memutuskan untuk membeli Magoli Daesung. Ki-ju semakin emosi saat mendengar Magoli Daesung dijual ke pedagang di Jepang yang berlokasi di Tokyo. Dan Magoli ini menjadi semakin terkenal di sana. Ki-ju mencoba mencari tahu bagaimana Magoli Daesung bisa bangkit. Ki-hun menyerahkan semua keputusan kepada Eunjo. Apakah mereka harus menyewa mesin khusus dan menerima pesanan atau menolak pesanan, mengingat permintaan besar. Ki-hun mengatakan mereka perlu mengambil resiko, namun Eunjo sama sekali tidak ingin mengambil resiko itu, sebab dia takut hal buruk akan terjadi seperti terakhir kali dia memaksa ayahnya menuruti arogansinya. Ki-hun melihat mobil ayahnya mendekat dan menghentikannya, sebelum ayahnya itu bisa masuk ke dalam. Ki-hun meminta ayahnya meninggalkan Eunjo sendiri, namun ayahnya telah memutuskan bahwa dia akan menemui Eunjo dan mengatakan semuanya. Ayahnya mengajak Ki-hun di pihaknya. Pilihannya yaitu Ki-hun bergabung bersamanya lagi untuk memenangkan perang ini, atau ayah akan masuk dan mengatakan semuanya pada Eunjo. Malam itu, Eunjo menemui Ki-hun di kamarnya dan mengatakan dia setuju menyewa mesin sesegera mungkin. Ki-hun terlalu ditekan akan pikirannya mengenai ayahnya, sehingga dia hanya mengatakan kalau dia akan melakukannya. Ki-hun menghubungi ayahnya dan mengatakan dia sendiri yang akan memberitahu Eunjo semuanya. Namun setelah itu, ayah dan Ki-jung tidak boleh mengganggu Eunjo. Rasa bersalah terhadap keterlibatannya dengan perusahaan Hongju dan kematian Daesung membuat Ki-hun tidak sanggup menemui Eunjo.
Namun Ki-hun telah memutuskan mengaku walaupun itu akan mengakibatkan Enjo membencinya. Ki-hun lalu berteriak memanggil nama Enjo. Dengan perlahan, Enjo bangun mendengar teriakan itu. Dia berjalan keluar. Namun Jungwoo lebih dulu tiba di sana dan membawa Ki-hun ke dalam. Di waktu sebelumnya, Jungwoo mengingat kejadian beberapa saat sebelumnya. Jungwoo membantu Ki-hun berdiri, dan saat itu Ki-hun mengatakan semuanya kepada Jungwoo mengenai keinginannya mengambil alih dan menjadikan perusahaan Daesung sebagai bagian dari perusahaan ayahnya. Serta bagaimana Ki-hun ingin mengembalikannya lagi kepada Daesung. Namun Daesung meninggal usai mendengar Ki-hun berbicara dengan Ki-jung di telepon. Saat ini Jungwoo bertanya, apakah Enjo ingin tahu orang seperti apa Ki-hun? Enjo memperingatkan Jungwoo untuk menjaga ucapannya. 안 봐도 괴롭고 조심해라. 정말 어떤 놈이 Esok hari, Jungwoo memukul Ki-hun. Dia memperingatkannya untuk tidak mengatakan keburukannya kepada Enjo. Ki-hun memperingatkan Jungwoo untuk menutup mulut, sebab dia akan memberitahu Enjo. Namun Jungwoo mengatakan, biarkan rahasia itu menjadi hukuman seumur hidup Ki-hun dan tidak diberi maaf. Ucapan ini memberikan efek besar terhadap Ki-hun. 하지 말라고. 내가 어젯밤에 들은 얘기. Ki-hun menghubungi ayahnya menjelaskan alasan mengapa dia ingin bekerja pada ayahnya dulu. Awalnya dia ingin memulai dengan keinginan untuk balas dendam pada ibu tirinya dan Ki-jun. Namun ada juga bagian dari dirinya yang ingin menyelamatkan keluarganya. Namun kini Ki-hun akan menyerahkan semuanya, baik saham, warisan, dan identitasnya sebagai putra Hong. Jika ayah dan Ki-jun berusaha mengganggu perusahaan Daesung, maka Ki-hun akan memperlakukan mereka seperti orang asing dan tidak ragu mengungkap kepada publik perbuatan ilegal mereka. Rencana Ki-hun untuk mengakui perbuatannya terganggu kedatangan saudaranya yang lain itu Ki-tae, yang tertarik terhadap Hyo-sun. Oleh sebab itu dia memintanya agar dikenalkan kepada Hyo-sun. Namun pertemuan itu terganggu sebab ayahnya masuk rumah sakit. Ki-jung tiba di rumah sakit untuk bergabung dengan saudaranya yang lain. Ki-tae menyalahkan Ki-jung terhadap apa yang terjadi pada ayahnya. Ki-hun mendengarkan saat ibu tirinya dan Ki-jung berbicara mengenai bagaimana kejadian ini membuat rencana bisnis mereka menjadi tertunda. Seorang pria tiba di rumah Hyo-sun dan mencari Kang-suk. Dia dikirim oleh Jang untuk menemui Kang-suk dan jika dia menyebutkan nama saudaranya, maka itu cukup membuat Kang-suk menyerahkan sejumlah uang. Kang-suk setuju memberikan uang kepada pria itu dan memintanya pergi secepatnya. Hyo-sun bertanya kepada Enjo apakah dia tahu pria bernama Jang Tae-gun dari keluarga ibu. Enjo langsung tahu itu ayah Jungwoo. Dan dia segera menemui ibunya. Enjo bertanya apa yang akan ibu lakukan untuk menangani keadaan ini. Kang-suk berjanji membereskannya. 안고 다니니까. 그래서 Kang-suk mengeluarkan buku tabungannya dari lemari. Namun ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dan dia menarik setumpuk buku. Ternyata itu diary Daesung. Kang-suk membacanya bagaimana perjalanan cinta Daesung terhadap Kang-suk. Enjo dan Jungwoo mengambil uang untuk dibawakan kepada Jang. Jang keluar dalam kondisi buruk. Jungwoo memandangnya dengan kasihan dan mengajaknya makan siang. Enjo meminta Jungwoo tetap tinggal dan meminta Jang masuk ke dalam mobil. Enjo membawa Jang ke tepi dan meminta Jang untuk keluar. Enjo berteriak pada saat Jang tidak bereaksi. Dan Enjo berlutut di hadapan Jang memohon kepadanya untuk menyelamatkannya. Dia mengungkapkan setiap hari dia merasa akan mati dan benar-benar sekarat terkait dengan perbuatan ibunya. Jang yang ketakutan mulai meminta maaf. Enjo mengatakan dia akan menunjukkan kepadanya jika kesalahan Jang dapat membunuh seseorang dengan mudah. Enjo menunjukkan dengan berjalan menuruni bukit menuju tepi danau. Jang menjadi ketakutan. Dia segera menuruni bukit dan segera menyelamatkan Enjo atas upayanya itu. Enjo menjerit dan menangis. Sementara Kang-suk membaca diary Daesung di tahun 2010. Dalam buku itu, Daesung menulis bagaimana dia tahu istrinya bertemu dengan pria lain. Namun karena dia menjadi pria yang bodoh, maka dia tidak berani bertanya kenapa. Dia tahu hidup yang sudah dia jalani dengan Kang-suk selama 8 tahun akan berakhir jika dia membuka fakta sebenarnya. Kang-suk merasa bersalah. Dia duduk di depan foto pernikahannya sambil menangis. Jungwoo pergi menjemput Enjo usai menerima panggilan dari Jang. Enjo pergi ke kamarnya, di mana Hyo-sun sedang menunggu. Hyo-sun memberitahunya bahwa hari ini dia ditolak pria yang dia suka. Hyo-sun tersenyum dalam tangis, namun hatinya seperti dihancurkan. Enjo memaki Ki-hun sebab dia telah menolak cinta Hyo-sun. Enjo mengingatkan Ki-hun bahwa Ki-hun telah berjanji kepadanya bahwa dia akan menjaga Hyo-sun.
Ki-hwan jelas marah. Dia bertanya kepada Enjo apakah Enjo ingin dia bersama dengan Hyo-sun. Enjo membeku dan menangis mengingat dia menyukai Ki-hun. Bibi Hyo-sun dan lainnya datang ke rumah untuk mencari Kang-suk. Mereka berusaha mengusir Kang-suk sebab dugaan perselingkuhan yang Kang-suk lakukan. Kang-suk menantang mereka untuk membuktikannya. Segera perkelahian pecah di antara mereka. Saat ini, dia menemui Paman Hyo-sun. Dia menantangnya bahwa tidak ada yang dapat mengeluarkannya dari rumah ini. Kang-suk lalu mengusir Paman Hyo-sun lagi, mengingat ini ulah Paman Hyo-sun. Hyo-sun mengirimkan Enjo pesan dan di saat yang bersamaan, Hyo-sun menerima email dari Enjo yang berada di Jepang. Hyo-sun mengirim hasil uji ragi di labnya, dan dia menamai ragi itu Daesung Saccharomyces. Hyo-sun bahagia, dia segera pergi ke tempat foto ayahnya untuk memberitahunya berita bagus. Hyo-sun mengatakan Enjo telah berhasil dengan raginya.